Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Nabil Sajio Nurheza, mahasiswa program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Departemen Teknologi Industri dari Sekolah Vokasi Angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, aku akan menjelaskan apa itu CMake dan bagaimana cara kita membuat suatu aplikasi dengan menggunakan AI, di mana dalam membuat suatu aplikasi kita juga um, memungkinkan atau mengharuskan untuk belajar CMake terlebih dahulu. Oke, di sini terdapat kayak poster yaitu CMake, yaitu Build Your World. Untuk yang pertama, pengertiannya sendiri, apa sih itu CMake? Nah, CMake itu yaitu build tools yang bisa kita gunakan untuk build, testing, dan packaging yang paling banyak digunakan untuk membantu proses pengembangan aplikasi yang dibangun dengan desain C++. Nah, di sini terdapat kayak YouTube Short yang kalian bisa cari di sini di link URL yang di sini. Ini terdapat video pendek mengenai si Make itu sendiri. Lalu dalam membuat si Make kita perlu mengetahui apa itu toolchain. Nah, toolchain sendiri adalah serangkaian alat pemrograman yang digunakan secara berurutan untuk mengubah kode sumber atau source code yang menjadi program yang dapat dijalankan atau executable program. Nah, selanjutnya yaitu contoh toolchain pada GNU Compiler Collection atau GCC. Yang pertama yaitu Make. Untuk Make sendiri yaitu alat yang sering dijalankan program program pertama kali. Ia mengolah proses build dan secara internal akan mengambil GCC. Lalu GCC sendiri merupakan compiler utama. Secara internal, GCC memanggil alat-alat berikut. Di sini terdapat 4 alat. Yang pertama itu CPP atau si preprocessor, di mana memproses kode sumber seperti mengganti makro dan menyertakan file header atau tanda pagar include. Lalu CC1 yaitu compiler menerima output dari preprocessor dan mengubahnya menjadi kode assembly. Lalu lalu alat yang ketiga yaitu GAS atau assembler menerima kode assembly dan mengubahnya menjadi kode mesin atau object files.o. Lalu ID atau linker yaitu menggabungkan semua object files dan library yang diperlukan menjadi satu program yang dapat dijalankan, seperti program exe atau sejenisnya. Selanjutnya yaitu ada fungsi utama CMake. CMake bukanlah sebuah compiler seperti GCC atau GCC, melainkan sebuah sistem build generator. Fungsinya adalah sebagai berikut. Terdapat dua fungsi yaitu membaca script build. Si Make dapat membaca file konfigurasinya sendiri. Yang paling umum adalah si Make list.txt. Menghasilkan script build, yaitu berdasarkan file tersebut, si Make menghasilkan script build seperti Makefile untuk Make, atau file proyek untuk file atau Visual Studio yang sesuai dengan toolchain dan sistem operasi yang digunakan. Selanjutnya yaitu ada manfaat CMake itu sendiri. Inti dari CMake adalah portabilitas dan fleksibilitas dari CMake itu sendiri. Satu script untuk semua. Kalian hanya perlu menulis satu set file CMake list.txt. Dukungan multi-platform, yaitu CMake kemudian dapat menghasilkan build system yang benar untuk hampir semua compiler dan lingkungan pengembangan utama, seperti GCC atau Celang untuk Linux dan Mac OS, lalu untuk Visual Studio untuk Windows, ataupun C-Code untuk Mac OS. Nah, dengan kata lain, si Mac bertindak sebagai perantara yang memungkinkan kalian untuk menggunakan satu instruksi build yang sama, namun dapat dibangun di berbagai sistem yang berbeda dengan toolchain yang berbeda juga. Nah,
Kalian mungkin bertanya juga kapan kita harus menggunakan CMake. Ini terdapat 4 hal, mengapa kita harus menggunakan CMake. Yang pertama yaitu portabilitas lintas platform. Nah, satu CMake list.txt-nya ini dapat digunakan baik itu di Windows, Linux, maupun macOS. Ini memudahkan kita misalkan menggunakan platform Windows, eee, untuk, mengirim atau membagikan satu CMake list kita ke, platform lain, baik itu Linux maupun macOS. Begitupun sebaliknya dari macOS atau Linux ke Windows. Lalu manajemen project modern, yaitu dapat mengelola banyak file sumber, library eksternal, dan juga konfigurasi compiler. Di sini, eee kelebihannya terdapat yaitu mengelola banyak file sumber, library eksternal, dan juga konfigurasi compiler. Lalu integrasi dengan IDE, yaitu didukung dengan Visual Studio Code, CLion, VS Code, Qt, Creator, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu menyederhanakan build, menghindari penulisan makefile manual yang mudah salah dan sulit dipelihara. Nah, di sini ada instalasi kebutuhan CMake. Di sini kita mendownloadnya dengan URL yang aku kasih di sini, lalu install compiler di MSIS2 dengan codingannya yang seperti ini, lalu tambahkan extension di Visual Studio Code yaitu CMake Tools, lalu alur build CMake-nya seperti ini yang nanti bakal aku demonstrasikan, mulai dari show all command, lalu CMake quick start, beri nama proyek, pilih C++, pilih executable, pilih select all, add a new preset, create from compiler, pilih UCRT64, klik build, file exe berhasil dibuat. Nah, di sini aplikasi kalkulator dengan CMake dan juga AI, yang lumayan panjang proses pembuatannya. Mending daripada aku bacain kayak gini, eee, nanti bakal aku jelasin, atau aku demonstrasiin secara langsung di Visual Studio Code. Ini mungkin aku bakal ngejelasin secara singkat aja. Ya, di sini mulai dari struktur folder proyek secara lengkap, seluruh source code dengan file terpisah, lalu si list txt yang valid dan langsung, lalu instruksi build, lalu instruksi menjalankan executable di Windows, lalu instruksi debugging menggunakan VS Code maupun CLion, dan penjelasan tentang bagaimana program yang udah kita buat ini bekerja dengan baik. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari aku tentang materi CMake ini. Eee, Mungkin untuk selanjutnya aku akan mendemonstrasikan secara langsung, baik itu instalasi kebutuhan CMake dan juga, membuat aplikasi kalkulator sederhana dengan menggunakan CMake dan juga AI. Teman-teman, di sini aku udah, install, compiler di MSIS2-nya. Langsung saja mungkin pindah ke Visual Studio Code. Dan di sini pun aku juga udah membuat folder baru, yaitu bernamakan CMake. Langsung aja kalau misalkan udah bikin folder baru, kita, perlu ke extension untuk install yang namanya CMake Tools. Ini kita search aja. Nah, ini yang pertama. Oh, mungkin di sini aku udah install yang namanya si Tools. Lalu kalau misalkan udah, kita balik lagi ke uh, file explorer di sini. Nah, di sini langsung aja kita perlu show all commands atau di sini shortcutnya itu Ctrl Shift P. Lalu kita pilih yang si Make Quick Start.
Nah, yang ini langsung kita klik aja. Setelah itu di search bar ketikkan kalkulator. Kalkulator. Kalau misalkan udah, lalu klik enter. Habis itu pilih yang C++, pilih yang executable, lalu centang dua-duanya, yang si test dan juga si peg. Habis itu klik OK. Nah, untuk konfigurasi preset ini, kita klik enter aja. Habis itu pilih create from compiler, yang ini. Habis itu kita pilih yang GCC 15.2.0. Habis itu klik enter. Nah, di sini tunggu sebentar. Oke, di sini mungkin udah, tapi coba aku skip dulu videonya. Setelah melewati berbagai prompting yang panjang dan beberapa kali error, di sini aku berhasil memunculkan GUI kalkulatornya. Di sini kurang lebih kalau kalian lihat terdapat banyak file baru yang dibuat oleh AI-nya, begitu juga dengan main.cpp-nya ataupun dengan file-file baru yang terdapat di sini. Di sini mungkin aku langsung aja mendemonstrasikan kalkulatornya. Di sini sebelumnya aku udah mendemonstrasikan kalkulatornya setelah tampilan GUI kalkulatornya itu muncul. Di sini aku masukkan 9 dikurang 6 yaitu 3. Di sini coba aku masukin kalkulatornya lagi, misalkan 7 ditambah 9. Langsung hasilnya, nah 7 ditambah 9 hasilnya 16. Misalkan dari 16 ini dibagi 4, nilainya berupa 4. Ini merupakan GUI kalkulatornya yang sudah berhasil saya lakukan. Oh iya, mungkin tadi sempat kepotong di mana tadi terakhir take video aku yaitu sampai di setelah uh, di folder atau di file main.cpp-nya udah aku build dan udah aku run. Nah, tadi aku langsung menjalankan prompting atau prompting di AI-nya yaitu menggunakan prompting yang tadi di PPT. Lalu untuk selanjutnya di sini aku mengikuti alur dari AI-nya itu sendiri. Seperti dari AI-nya yaitu menanyakan apakah ingin menjalankan sesuatu, apakah ingin melakukan penginstalan sesuatu lagi di extension. Di situ aku tinggal mengikuti arahan dari AI-nya itu sendiri. Lalu setelah melakukan berbagai proses prompting dan juga tadi terdapat error beberapa kali, akhirnya GUI kalkulatornya muncul di tampilan layar aku. Di sini terdapat 3 kali percobaan dan tiga-tiganya berhasil. Mungkin di sini uh, terdapat atau kurang tapi di bagian bawahnya, tetapi overall ini aman, kalkulatornya bisa dijalankan. Oke, mungkin itu sekian penjelasan dari aku, mulai dari penjelasan materi tentang CMake dan juga AI, lalu demonstrasinya, dan juga prompting di AI-nya, dan buat GUI kalkulator sederhana melalui AI Visual Studio Code.
Mungkin segitu saja penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.